Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Silakan ketua kelas atau siapa ya. Ini deh, sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 ya. Tanggal 12. Silakan untuk membuka ininya, membuka kelasnya. Nomor absen 12 siapa? Nomor absen 12. Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Pak Fadila ya, Fadila Rizky. Silakan. Pak, maaf tadi agak putus-putus, Pak. Jadi saya harus apa? Ya, kenapa? Agak putus-putus waktu itu. Cuman kedengaran 12 gitu, Pak. Jadi ini saya harus ngapain, Pak? Nyiapin kelas gitu, Pak. Ya, membuka biasa seperti biasa ya, membuka kelas. Nyiapin kelas ya. Baik teman-teman dan Bapak, untuk memulai mata kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa berdasarkan kepercayaan dan keyakinan, berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Pak Fadila ya. Artinya sudah dibuka kelasnya, bisa kita mulai. Kemarin ini kelas berapa? 536 ya? 36. Ya, 536. Yang Excel yang do file-nya udah oke ya, tapi yang PowerPoint-nya itu ya, PowerPoint-nya itu belum, istilahnya belum pas ya. Kenapa belum pas? Karena kan yang do file-nya udah ada tuh. Kalau do file-nya sudah ada kan berarti tinggal ini aja kan, do file-nya di running, kemudian di ini kan, dimasukin ke PowerPoint kan. Maksud saya seperti ini ya. Ini saya share screen. Ini share screen. Ya. Ini lagi kita kan sudah use ya, use APBD 2018 DTA. Ini udah masuk ya, sudah masuk. Nah, sekarang tinggal kita panggil ininya, do file-nya ya, do file-nya. Nah, ini 536. Nah, karena sudah dipanggil, berarti PWD use ini nggak usah lah ya, nggak usah dimasukkan, maksudnya nggak usah dieksekut. Nah, yang kita eksekut yang ini, yang deskripsi dulu ya. Ini kita execute, dan kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Ya. Nah, ini kan bisa Anda ini ya, bisa Anda copy ya. Copy, atau mulai dari sini, atau ya boleh dari sini. Maaf. Nah, dari sini, ini aja, copy picture, terus masukin ke PowerPoint kan. Nah, ini kan halaman judul. Nah, masukin aja ini ke sini. Deskripsi, ini nanti diatur-atur, terus dikasih ini penjelasan secukupnya ya. Deskripsi datanya seperti ini. Itu maksud saya begitu. Ya. Kemudian summary ya, summary. Ini juga kita execute ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini juga bisa kita ini ya. Nah, ini kan kita copy picture aja, as picture, masukin ke PowerPoint. Halaman kedua kan. Halaman kedua kasih cerita.
Ya, ceritanya misalkan apa ya? Misalkan observasinya ada 542. Ya, kemudian rata-rata pendapatan ini 245, ini satuannya apa? Nah, itu harus Anda cari ini satuannya apa? Miliarkah, triliunkah, atau bukan? Nah, seterusnya ya. Ini juga Anda bisa kasih cerita nih standar deviasinya, minimal, maksimal. Nah, kan Anda akan bisa lihat bahwa sebaran datanya itu dia menyebar heterogen atau homogen. Nah, ini bisa Anda cerita di sini. Ya. Nah, berikutnya ya, grafik. Nah, grafik ini, nah ini kan sudah ada nih, tinggal copy aja. Klik kanan, copy, masukin ke PowerPoint, kasih cerita udah. Maksud saya begitu ya. Nah, ini ceritanya apa nih kalau seperti ini? Ya. Kasih cerita. Misalkan bahwa Pemda kita itu masih tergantung pada dana perimbangan kan. Dana perimbangan sekitar berapa nih? Di atas 50% ya. Sedangkan sumber pendapatan asli daerahnya itu masih kecil. Nanti kan bisa cerita begitu kan, sederhana kan, mungkin nggak terlalu banyak. Dan seterusnya ya, misalkan ini graf yang ini nih, misalkan graf apa? Ini ada graf apa? Box plot ya. Nah, ini kan bisa Anda ini kan copy, masukin ke PowerPoint, kasih cerita. Itu maksud saya begitu ya. Ini artinya apa? Grafik ini ya, kita lihat di ininya bahwa rasio kemandirian daerah kita itu ada rata-ratanya di sini kan. Ini kan yang minimal ya. Kalau Anda belajar box plot, yang paling bawah itu yang minimal. Ini yang pertama berikutnya itu adalah Q1, ini Q2, ini Q3. Ini yang maksimal. Nah, yang titik-titik ini itu adalah apa? Outlier. Nah, ini Anda bisa cerita outliernya cukup banyak nih, ya. Tapi rata-rata rasio kemandirian daerah itu sekitar berapa persen ya? Mungkin 15% ya. Masih apa istilahnya? Masih tergantung kepada pemerintah pusat. Walaupun memang ada yang outlier. Nah, kalau outlier seperti ini nggak boleh dihilangkan dari data. Kenapa? Karena memang ini adalah kondisi sebenarnya. Nah, ini bisa banyak cerita ya, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa Anda ceritakan lebih banyak nih. Nah, di sini per wilayah kan, Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa. Artinya apa? Secara per wilayah, Jawa itu adalah lebih mandiri dibandingkan daerah-daerah yang lain. Jadi kita lihat bahwa box plotnya itu seperti ini. Memang di sini outlier yang paling besar itu ada di Bali, Nusa Tenggara. Nah, ini bisa menarik ini, artinya apa? Bisa Anda cari tahu ini daerahnya apa, ini Pemdanya apa. Ya, jadi kan ini per wilayah ya. Jadi kalau per wilayah kita bisa cari tahu nih wilayahnya itu apa aja. Kita tap aja. Tab wilayah. Nah, wilayahnya ini Bali, NT, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya. Ya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi artinya apa? Dari tadi kan kemarin itu saya bilang supaya cepat ambil dari do filenya di running, kemudian grafiknya diambil terus dikata-katain. Nah, dikata-katain itu maksudnya diceritain. Ini gambar ini maksudnya apa? Ya, bahwa kemandirian daerah itu di Jawa itu lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang lain. Terus ada walaupun masih ada outliernya. Nah, outlier yang terbesar itu ada di Bali, Nusa Tenggara. Nah, ini apakah daerah ini daerah pariwisata atau bukan? Mungkin saja ini adalah daerah pariwisata ya. Kabupaten apa tuh di Bali yang pariwisatanya pendapatan aslinya itu sangat tinggi sekali ya. Nah, itu bisa dicari tahu. Ya, itu kira-kira paham ya?
Mbak. Ya, maksudnya itu ya. Jadi kalau kemarin kan yang pertama itu masih statistik ya, rumus-rumus deskriptif statistik secara umum. Nah, yang kedua itu baru ininya apa? Step-stepnya. Nah, step-stepnya itu kan sudah ada di videonya Pak Yuniarto ya. Jadi yang saya minta itu kemarin do file-nya, nah dari do file-nya itu di running, ketemu grafik-grafiknya, nah grafiknya di copy, pindahin ke PowerPoint, dikata-katain. Maksudnya itu ya. Jadi kalau instruksi saya kurang jelas, silakan ditanyakan ya, bisa WA, ke WAG, ya bisa WA langsung atau ke WAG itu nggak apa-apa. Jadi kalau ada instruksi yang kurang jelas, silakan. Oke, berikutnya kita masuk ke ini ya, ke apa? Ke materi kita. Materi kita hari ini adalah tentang distribusi peluang. Distribusi peluang. Jadi ini materi pembelajarannya, konsep peluang, aturan dalam peluang, perkalian peluang dasar, perkalian peluang bersyarat, perhitungan faktorial, permutasi dan kombinasi, dan terakhir distribusi binomial dan Poisson. Jadi hari ini cukup banyak, ada 6 bahasan ya. Nah, bahasannya juga susah-susah nih. Ya. Tapi sebelum itu, sebentar ya, ini dulu ya, saya mau masukin ini data-data absensi dulu ya. Bentar ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan terkait tugas kemarin ya. Tugas apa? Tugas statanya itu. Oke, bisa kita lanjut ya. Ya, jadi materinya cukup banyak. Satu pertemuan itu 2 chapter ya. 2 chapternya bukunya Triola. Jadi buku Triola Elementary Statistik 2 chapter dibahas dalam 1 hari. Nah, ini ada 6 ya. Saya nggak tahu bisa tercapai atau tidak ya. Jadi ini sebetulnya udah masuk ke distribusi peluang, peluang diskrit ya. Jadi ada 2 pertemuan, peluang diskrit dan peluang continuous. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke distribusinya, kita masuk ke konsep peluangnya dulu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menghadapi yang namanya kemungkinan atau peluang. Nah, bahasa matematikanya itu adalah probability. Ya. Jadi kenapa kita menghadapi peluang, kemungkinan, karena memang kita sebagai manusia itu tidak tahu ya, tidak apa artinya kita nggak punya informasi yang cukup. Ya. Kita tidak punya informasi yang cukup, kita tidak sama sekali kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi 1 detik berikutnya pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Jangankan tahun depan, 1 detik setelah ini pun kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu kita untuk membuat perencanaan dibuatkanlah konsep-konsep yang namanya kemungkinan, peluang atau probability. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari dulu ya.
konsep peluang itu di bidang apa? Peramalan cuaca. Ya, di bidang peramalan cuaca. Jadi di sini contohnya sebelum merencanakan jalan-jalan atau piknik, kita sering memeriksa perkiraan ya, atau perakiraan cuaca. Misalkan dikatakan bahwa ada probability kemungkinan atau peluang 60% hujan akan terjadi. Nah, apakah Anda pernah bertanya dari mana 60% ini berasal? Nah, ini kita lihat ya. Jadi kalau di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi ya, itu mereka itu punya data historis cuaca. Itu berdasarkan, jadi datanya berdasarkan suhunya, kemudian kelembapan, kemudian tekanan udara, dan seterusnya. Nah, mereka katakanlah mereka punya data 100 hari, data tadi. Nah, data 100 hari itu di masa lalu, dari 100 hari, 60 hari itu hujan. Nah, katakanlah hari ini punya kondisi yang sama dengan kondisi hujan, ya, baik dari suhunya, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin dan seterusnya itu menunjukkan adanya kemungkinan hujan. Nah, berdasarkan data-data tadi, maka kita simpulkan 60/100 adalah 60%. Sehingga bisa kita katakan ada probability 0,6 ya, 0,6 atau 60% bakal terjadi hujan. Berarti kalau 0,6 kemungkinan hujan, berarti 0,4 kemungkinan tidak hujan. Jadi dalam probability selalu dikatakan bahwa jumlahnya itu 1 ya, 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Contoh lain ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam asuransi, terutama asuransi kesehatan. Jadi dalam asuransi kesehatan mereka punya data ya, terkait dengan penyakit ya. Jadi penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan risiko kematian. Nah, mereka punya datanya di sini bahwa yang menyebabkan kematian cukup tinggi itu berasal dari apa? Ini. Penyakit cardiovascular disease ya. Yang itu sebabnya bersumber dari mana? Yaitu dari kehidupan dari pola hidup ya, pola hidup sehari-hari, misalkan kurang berolahraga, kemudian banyak makanan yang berlemak, kemudian juga selain itu suka merokok ya. Nah, ini bisa menyebabkan cardiovascular disease. Nah, artinya apa? Jadi kalau orang yang punya habit ya, kehidupan sehari-hari seperti ini, itu peluang terkena penyakit ini akan tinggi. Jadi peluangnya tinggi ya, peluangnya tinggi, maka risikonya juga tinggi. Nah, risiko tinggi ini dikonversi dalam bentuk premi. Jadi premi asuransinya juga akan lebih mahal. Ya, jadi ini penerapan konsep probability ya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ya konsep kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep peluang probability. Jadi kita bisa dari cerita-cerita tadi bisa kita definisikan probability adalah likelihood ya, kemungkinan atau chance ya, peluang suatu peristiwa terjadi. Nah, ini kita bicara kalau dalam ilmu statistik itu ada yang namanya random ya. Jadi probability itu terkait dengan bagaimana kita mengestimasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang random. Random itu artinya acak. Kalau acak berarti kita tidak bisa memprediksi ya. Kalau acak kan ya namanya random, acak kita tidak bisa memprediksi. Misalkan kita punya angka random. Nah, ketika kita misalkan lewat komputer, ketika kita klik, kita nggak tahu yang muncul angka randomnya itu apa. Jadi dikatakan peristiwa random itu adalah peristiwa yang tidak bisa kita perkirakan secara tepat. Oleh karena itu kita tidak bisa memprediksi peristiwa
yang sifatnya random. Ya. Jadi peristiwa random event, random process, random variable itu tidak bisa diperkirakan secara tepat sehingga kita tidak dapat memprediksinya dengan tepat. Nah, contohnya ini ya, ini angka random nih. Ini adalah yang kiri atas itu angka random di komputer. Itu juga kita nggak bisa memprediksi yang muncul itu angka berapa, kita nggak bakal tahu. Nah, ketika kita melempar dadu, kita juga nggak bakal tahu kan, yang bakal muncul tuh angka 1, 2, 4, 5, 6, atau 3, kita juga nggak tahu. Makanya dikatakan melempar dadu itu adalah peristiwa random. Ini juga melempar koin ya, dalam pertandingan bola, sepak bola Amerika juga merupakan peristiwa random. Nah, random event-nya itu yang ini. Ya. Jadi ketika dilempar bisa muncul kepala, bisa muncul ekor. Ya. Nah, kalau muncul kepala dikasih nilai 0. Kalau muncul ekor dikasih nilai 1. Jadi random event-nya itu adalah ya ini dia, melempar koin. Ya. Jadi kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan random. Artinya acak, kita tidak bisa memperkirakan hasilnya seperti apa, kita nggak bakal tahu. Karena random, acak. Nah ini tadi istilahnya bahwa dalam matematika ya, secara matematis, probabilitas itu dibagi dalam rentang. Ya. Jadi yang paling kecil itu adalah 0, yang paling besar itu adalah 1. Ya. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah 0,5. Seperti tadi ya, melempar koin itu adalah probability-nya 0,5. Artinya apa? Punya peluang yang sama. Contoh lain ya, dalam kemarin itu kan sampai saat ini ya, kita dalam pandemi virus. Ya, jadi kalau istilahnya tidak memakai masker, kemudian tidak jaga jarak, itu kemungkinan tertularnya akan tinggi, yaitu sekitar 90%. Ya. Nah, kalau yang pakai masker, ya, yang penderita tidak pakai masker, yang sehat pakai masker, itu masih tinggi. Nah, kalau yang penderitanya pakai masker, yang sehatnya tidak pakai masker, itu medium. Nah, kalau sama-sama pakai masker, itu peluang tertularnya itu adalah rendah. Jadi, cerita ini menyatakan bahwa memakai masker, jaga jarak itu tidak sama sekali menghilangkan ya risiko tertular, tetapi dia memperkecil ya. Dari very high ke low. Jadi memperkecil ya. Jadi tadinya 90% dengan pakai masker atau jaga jarak itu bisa diperkecil, kalau dihitung itu sekitar 1,5%. Jadi masih ada risiko ya, risikonya sebesar atau peluang tertularnya sebesar 1,5%. Nah ini contoh-contoh ya peristiwa. Jadi kalau impossible itu 0 ya, atau mustahil. Kalau pasti terjadi, certain itu 1. Nah di tengah-tengahnya ini ada macam-macam ya. Ada yang misalkan melempar dadu. Nah itu karena dia ada 6 angka, berarti peluang 1 angka keluar itu adalah 1 dibagi 6 atau 0,167 atau 16,67%. Kalau melempar koin itu peluangnya sama 50-50 ya. Nah, kalau ini peluang mengambil kelereng warna hijau itu peluangnya adalah 80%. Jadi 4 yang hijau ada 4, totalnya ada 5. Berarti 4 dibagi 5 sama dengan 0,8 atau 80%. Nah, ini adalah konsep peluang probability ya. Ini contoh flipping a fair coin itu 50-50 ya. Ininya peluangnya, maksudnya peluang mendapat heads itu 0,5. Peluang muncul tail itu 0,5.
melempar dadu ya, melempar dadu karena ada berapa? Ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing punya peluang muncul itu 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, dan 1/6. Ya. Atau peluangnya 0,167. Jadi punya peluang yang sama angka-angka itu. Ya. Ini juga ya mengambil apa? Mengambil kelereng ya. Kelereng warna merah itu peluangnya berapa? Satu kelereng merah diambil itu peluangnya adalah 0,375. Yaitu 3 merah dibagi total kelerengnya ada 8. 3/8 sama dengan 0,375. Ya. Itu kira-kira pemahaman tentang peluang. Nah, dalam konsep peluang, secara matematis itu kita membedakan antara istilah percobaan atau eksperimen dengan hasil, outcome, dengan ruang sampel, sampel space, dan peristiwa atau event. Jadi kalau percobaan atau eksperimen itu adalah yang peristiwa yang diulang-ulang ya dalam kondisi yang sama. Jadi misalkan kita melakukan eksperimen melempar dadu 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, misalkan sampai 10.000 kali. Nah, itu adalah percobaan atau eksperimen. Nah, hasilnya apa? Nah, dari setiap pelemparan dadu, itu hasilnya atau outcome-nya bisa muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, ruang sampelnya, kemungkinan dari hasil itu, ya, itu namanya sample space. Itu notasinya S. Ya. Jadi sample space-nya itu adalah semua kemungkinan yang muncul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya itu 6. Jadi dari 1 kali percobaan melempar dadu, itu ruang sampelnya bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Itu jumlah kemungkinannya 6. Ya. Nah, peristiwa, event itu adalah bagian dari ruang sampel ini. Misalkan eventnya itu atau peristiwanya itu adalah peristiwa A. Itu adalah hasil pelemparan dadu berupa angka genap. Nah, angka genap berarti 2, ya, 2, 4, 6. Jumlahnya 3. Nah, dari sini bisa kita hitung probability-nya kan? Berarti 3/6. Atau 1/2. Atau sama dengan 0,5. Jadi sekali lagi harus dalam konsep peluang secara matematis harus dibedakan antara eksperimen, outcome, sample space, dan event ya. Percobaan, hasil, ruang sampel, dan peristiwa atau event. Ini contoh-contohnya saja ya, eksperimennya. Ini eksperimennya itu adalah melempar dadu, kemudian pertandingan sepak bola antara PKN STAN dengan FEB UI. Nah, outcome-nya itu adalah semua kemungkinan hasil. Nah, kalau pertandingan sepak bola itu kan kemungkinan hasilnya itu bisa menang, bisa kalah, bisa draw ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, sample space-nya nah itu bisa menang, bisa seri, bisa kalah. Ya. N-nya 3. Nah, eventnya misalkan A, PKN STAN menang, probabilitasnya berapa? Ya tentunya ini tidak sesederhana menghitung yang ini kan. Kalau yang melempar dadu kan lebih sederhana ya perhitungan probabilitasnya. Tapi yang eksperimen yang ini itu tentunya untuk menghitung probabilitasnya itu tidak mudah. Oke, cara menentukan probabilitas itu ada 2 pendekatan ya, pendekatan objektif ya, dan kedua pendekatan yang subjektif. Yang pendekatan objektif itu ada yang namanya classical ya, classical probability. Artinya apa?
penentuan probabilitasnya itu berdasarkan logical analysis. Nah, ini biasanya umumnya berdasarkan masing-masing punya peluang yang sama. Jadi asumsinya punya peluang yang sama. Kemudian yang kedua empirical ya. Jadi probabilitasnya itu ditentukan berdasarkan relatif frekuensi kejadian. Ya, jadi kita kumpulkan data. Nah, dari datanya itu ketemu frekuensi kan. Nah, frekuensi kejadian itu bisa kita hitung berapa nilai relatifnya. Nah, nilai relatifnya ini merupakan probabilitas. Nah, kalau yang subjektif, pendekatan subjektif itu berdasarkan ini ya, judgment ya. Judgment subjektif dari seseorang. Ini memang nggak mudah ya, kalau yang subjektif itu biasanya berdasarkan pengalaman ya. Jadi orang yang punya pengalaman lama biasanya punya judgment yang lebih bagus dibandingkan orang yang baru. Nah, ini adalah contoh classical method, yaitu melempar dadu. Artinya apa? Semua angka 1 sampai 6 punya peluang yang sama. Ini berdasarkan logical analysis. Nah, ini adalah relative frequency metode. Ini artinya eksperimen atau empirical. Jadi data historis. Nah, di sini punya peluang yang tidak sama. Ya. Jadi berapa peluangnya ini kejadian ini? Ya, ini data-data ini kita kumpulkan. Ya, jumlah yang disewa. Kalau yang disewa 1 itu dipakai selama 7 hari, kalau 2 19 hari dan seterusnya. Nah, itu totalnya 40 hari. Ini bisa kita hitung relatif frekuensinya. Nah, ini adalah relatif frekuensinya 7 dibagi 40. Itu sama dengan 0,175. 19 dibagi 40 sama dengan 0,475. Nah, ini mencerminkan yang namanya probability. Jadi, probability itu sama dengan relative frekuensi. Ini namanya yang kita namakan dengan empirical ya. Empirical metode untuk penentuan probabilitas. Nah, kalau subjektif ya misalkan dokter ya. Dokter itu biasanya ini hanya untuk dokter yang pengalaman ya, dia bisa membuat probability pasien kritis akan sembuh. Kemudian kalau polisi misalkan ya, dia bisa memperkirakan probabilitas mobil akan hilang di suatu daerah ya. Tentunya ini berdasarkan historical ya, historical dia selama dia bertugas. Dia bisa memperkirakan kalau misalkan mobil baru diparkir di luar, atau motor baru ya diparkir di luar, itu kalau di daerah sini kemungkinan tercurinya itu besar, misalkan 90%. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman selalu begitu, mobil baru yang diparkir di luar pasti hilang. Keseringan gitu, sehingga dia memperkirakan probabilitasnya besar. Ya. Nah, ini ada istilah ya dalam statistik, rare event rule. Rare event rule. Ya. Ini rare event rule. Gampangnya begini, kalau kita punya asumsi, nah asumsinya ini, ya, probabilitasnya kecil sekali. 0,00. Nah, kalau asumsi yang dibangun dengan probabilitas kejadian yang kecil sekali, berarti asumsinya itu tidak benar. Ya. Jadi gampangnya gitu, yang dimaksud dengan rare event rule. Aturan kejadian langka. Aturan kejadian langka menyatakan bahwa kalau kita membangun asumsi, nah sedangkan asumsi itu berdasarkan pengalaman probabilitasnya atau berdasarkan empirical probabilitasnya itu sangat rendah, berarti asumsinya itu tidak benar. Asumsinya bisa ditolak. Itu gampangnya begitu ya. Nah, kalau pakai bahasa Inggrisnya itu susah tuh dimengerti ya. If under a given assumption,
the probability of particular observed event is extremely small, we conclude that the assumption is probably not correct. Nah, ini bahasa hukum nih kayaknya nih, ya. Agak susah dimengerti, tapi gampangnya begini. Jadi kalau kita membangun asumsi, nah asumsinya itu probabilitas kejadiannya sangat-sangat rendah, berarti asumsinya tidak benar. Asumsi yang kita bangun tadi bisa ditolak. Ya. Nah ini kaitannya dengan hipotesis ya. Jadi kalau Anda nanti belajar hipotesis, balik lagi ke sini nih. Ingat yang namanya rare event rule, aturan kejadian langka. Oke, itu tadi konsep peluang ya secara umum. Sekarang kita masuk dalam aturan-aturan peluang. Itu ada yang namanya diagram Venn, komplement, dan penambahan. Ya. Ini sepertinya sih pelajaran matematik ini ya. Kalau diagram Venn itu ya, itu pelajaran matematika. Kalau saya dulu itu kelas berapa ya? Saya lupa ya, kelas SMP atau SMA ya, saya lupa ya. Yang udah pasti sih SMA kalau diagram Venn itu ya, pernah belajar ya. Jadi ini ada namanya istilah-istilah dalam diagram Venn itu ada namanya union ya, union. Kemudian ada apa irisan-irisan ya. Nah kalau union itu lambangnya U ya, U. Ini lambangnya union A, union B. A itu adalah event ya, peristiwa. Jangan lupa pengertian peristiwa itu tadi yang ke sebelumnya ya, yang apa pelajaran sebelumnya. Kemudian B itu juga event ya atau peristiwa. Nah kalau A union B itu cara membacanya adalah A atau B. A or B ya, A atau B. Nah kalau dibuat diagram seperti ini ya, seperti gambar ini namanya diagram Venn ya. Yang kotak ini adalah himpunan semesta ya, himpunan semesta. Universal ya, universal set ya, universal set himpunan semesta. A itu peristiwa A, B peristiwa B ya. Contohnya di sini ini adalah peristiwa yang mutually eksklusif ya, saling meniadakan. Artinya A union B, A or B. Jadi harus milih ya. Contohnya A itu peristiwa hidup, B peristiwa mati. Jadi A or B, A atau B. Nah ini nggak ada hasilnya kan? Dia tidak beririsan. Karena tidak beririsan maka dikatakan mutually eksklusif, saling meniadakan. Jadi kalau hidup berarti nggak mati. Kalau mati berarti tidak hidup ya. Atau A bayi laki-laki, B bayi perempuan. Jadi kalau dapat bayi laki-laki berarti nggak mungkin pada saat yang sama dapat perempuan. Karena jenis kelamin kan hanya dua kan, laki-laki atau perempuan. Jadi di sini dikatakan kalau mutually eksklusif itu pakai or, tidak bisa dan. Maka dikatakan A union B, A or B. Nah kalau irisan ya, atau dikatakan intersection ya, itu pakai ini lambang ini, U-nya dibalik. Ini cara bacanya A dan B. Artinya bisa keduanya ya. A, B dan keduanya ya. Jadi ada istilahnya persimpangan, interseksi atau irisan ya. Kalau zaman saya dulu nyebutnya irisan. Misalkan A adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah akuntansi dan statistika, dan B adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi dan statistika. Nah, A irisan B, A dan B itu adalah statistika. Jadi irisannya di statistika. Ya. Jadi yang A itu ini akuntansi sama stat, yang B itu apa? Ekonomi sama stat. Ya. Jadi irisannya di statistika. Itu. Jadi jangan lupa ya. Ini A union B itu A or B. A irisan B, A
dan B. Nah, komplement itu adalah ini. Komplement dari peristiwa A itu dikasih tanda C. Atau di buku lain ada yang A bar ya. Itu sama dengan A minus PA. Jadi kalau kita tahu probabilitas A, maka kita bisa menghitung probabilitas komplement A. Dan sebaliknya, kalau kita tahu probabilitas komplement A, maka kita bisa menghitung probabilitas A. Contohnya, himpunan semestanya atau S atau universal set U itu adalah sama dengan mahasiswa akuntansi. A itu adalah mahasiswa akuntansi PKN STAN. Maka komplemennya apa? Mahasiswa akuntansi selain PKN STAN. Nah, ini aturan penambahan dalam probabilitas ya. Jadi kalau diminta menghitung probabilitas A union B, maka rumusnya ini. PA plus PB dikurangi PA irisan B. Kalau A union kan artinya OR ya. Kalau OR berarti yang N-nya itu yang ini diambil dulu. Makanya dikurangkan. Jadi A or B, PA plus PB dikurangi yang irisannya. Nah, kalau mutually eksklusif, PA irisan B-nya itu 0. Maka kalau mutual eksklusif, itu rumusnya ini. PA union B sama dengan PA plus PB. Kenapa? Karena yang ininya itu sama dengan 0. Rumus asalnya tetap ya, yang ini. Hanya PA irisan B-nya itu adalah 0. Oke, kalau peristiwa dikatakan exhaustive ya, exhaustive itu artinya lengkap, artinya semua kemungkinan itu masuk. Ya, contohnya ini, mendapat medali atau gagal mendapat medali itu adalah peristiwa yang lengkap. Kalau mutually exclusive itu saling bebas, ya, jadi harus pilih salah satu, yaitu tadi hidup atau mati, ya, bayi perempuan atau bayi laki-laki. Itu dikatakan mutually exclusive. Kalau mutually exclusive tidak ada irisan ya. Nah ini tidak ada irisannya dia. Maka dikatakan saling bebas. Nah ini contoh-contohnya ya. Tadi diagram Venn sudah, kemudian konsep apa? Union, kemudian irisan ya. Kalau union itu OR, kalau irisan itu N. Kemudian aturan penambahan. Aturan penambahannya adalah PA tadi apa? PA union B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Sekarang perkalian. Jadi dalam probabilities itu ada keterkaitan kejadian A sama B. Nah, kalau ada keterkaitannya, maka kita gunakan aturan perkalian. Contohnya di sini, PA dan B. Ini cara membacanya adalah A itu terjadi dulu, kemudian baru diikuti oleh B. Ya, PA and B. Jadi probabilitas kejadian A di percobaan pertama dan probabilitas kejadian B di percobaan kedua. Ya. Contohnya ini ya. Jadi ini adalah apa? Pertanyaan ya, pertanyaan benar salah ya, pertanyaan true, false. Ya. Pertanyaan true dan false itu diikuti dengan soal multiple choice A, B, C, D, E. Ya.
Jadi yang pertama itu ada dua kemungkinan hasil, dan yang berikutnya ada 5 kemungkinan hasil. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti kita pakai acuan perkalian, yaitu 2 kali 5 sampai dengan 10. Jadi 2 kemungkinan hasil dikali 5 kemungkinan hasil, sehingga ada berapa? 10 kemungkinan hasil. Jadi hasil yang pertama TA, kedua TB, TC, TD, TE. Berikutnya FA, FB, FC, FD, FE. Sehingga totalnya ada 10, itu sama dengan 2 kali 5. Maka ini berlaku perkalian ya, PANB itu probabilitas A dikali probabilitas B. Ini perkalian ya, bukan penambahan. Kenapa? Karena A ini A-nya, yang true false-nya itu adalah A, yang multiple choice-nya itu adalah B. Jadi PA ini sama dengan PA kali PB. Oke ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, berarti kalikan saja ya. 6 kali berapa? 6 kali 6 ya. 6 kali 6 ada 36. Ya, jadi ini bukan betul ya, 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini juga 6 kan? 1 2 3 4 5 6. Sama kan dengan ini ya. Berarti 6 kali 6, karena 6 kali 6 sama dengan 36. 36 hasil. Berarti berapa nih? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dan seterusnya. 2 berapa? 3 ya. 31, 32, dan seterusnya. Nah, independen, ada peristiwa yang independen, ada juga peristiwa yang dependen. Nah, kalau independen artinya tidak saling mempengaruhi, ya. Does not affect. Yang dipengaruhi itu apanya? Probabilitas kejadiannya. Jadi A dan B dikatakan independen kalau kejadian terjadinya peristiwa salah satunya itu tidak mempengaruhi ya probabilitas peristiwa yang lain. Nah, kalau dependen itu artinya tergantung. Nah, berarti A bisa mempengaruhi B. Jadi kalau A kejadian, maka probabilitas B akan terpengaruh. Ya. Nah, nanti lebih jelasnya kita lihat di contoh-contoh ya. Jadi PA dan B. PA dan B itu PA kali PB given A. Ini cara membacanya. Jadi kalau tadi kan PA kali PB ya. Nah, ini ada aturan lagi. PANB itu bisa PA kali PB given A. Artinya apa? Ini adalah contoh untuk peristiwa yang dependen. Dependen. Artinya apa? Di sini probabilitas B itu tergantung dari A. Kan tadi disebutkan bahwa PA dan PB itu adalah A dulu, baru B. Jadi ketika A terjadi, maka ini mempengaruhi probabilitas yang B. Maka dikatakan probabilitas B given A. Probabilitas B setelah kejadian A.
Oke ya. Nah, kalau yang independent event, kalau dia kejadiannya independen, PB given A itu sama dengan PB. Jadi kalau rumusnya yang ini, itu berarti independent event. Tapi kalau tidak sama, ya kalau tidak sama berarti apa? Dependent event. Ya. Bingung ya? Emang bingung nih kalau udah masuk peluang nih. Harus banyak latihan ya, independent event. Jadi nah ini apa? Applying multiplication rule ya. Jadi kalau PA and B artinya apa? Kejadian A lebih dahulu terjadi, baru diikuti dengan kejadian B. Ya. Nah, maka pertanyaannya itu A dan B itu independen atau tidak? Kalau dia independen, maka pakai rumus yang ini. Kalau tidak independen, maka yang PB-nya itu diganti PB given A. Ya. PB given A. Oke ya. Silakan kalau mau ditanyakan. Nah, contoh independent event itu ya, ini. Ya. Pertama, dua kejadian tidak berhubungan. Nah, ini peristiwa A. Peristiwa A itu adalah Budi membaca buku. Sedangkan peristiwa B, kucing mengeong. Nah, peristiwa A sama B itu nggak ada hubungannya kan? Budi membaca sama kucing mengeong kan nggak ada hubungannya kan? Apakah ketika Budi membaca, kucing mengeong itu apakah membacanya Budi itu mempengaruhi mengeongnya kucing? Kan tidak ya. Artinya masing-masing itu adalah peristiwa yang independen ya, peristiwa yang bebas. Atau memutar ya, memutar spinner nih seperti yang dicontohkan di sini. Ini juga adalah peristiwa yang bebas, diputar itu jarumnya muter secara bebas. Memilih angka atau huruf yang A, B, C, D, E itu adalah secara bebas. Putaran pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah independent event. Ataupun kalau ada yang katakannya replace ya. Jadi kalau kita mengambil sesuatu, kemudian kita balikan. Ya. Atau tidak kita balikan. Nah, itu dikatakan independent event. Ya. Jadi membalikan atau tidak, misalkan mengambil ini mengambil. Jadi dalam kantong ya, dalam kantong itu misalkan ada kelereng. Kita ambil, misalkan di dalam kelerengnya itu ada berbagai macam warna. Nah, misalkan kita ambil satu kelereng. Nah, ketika kita ambil kelereng, kemudian kita masukkan lagi, kemudian kita ambil lagi. Nah, pengambilan pertama, pengambilan kedua itu adalah peristiwa yang independen. Tapi kalau kita ambil pertama, kemudian kelereng yang pertama kita ambil itu tidak kita balikan, maka pengambilan yang kedua itu tidak independen lagi ya. Jadi probabilitasnya dipengaruhi oleh pengambilan yang pertama. Karena tidak ada penggantian, atau artinya apa? Tidak dimasukkan kembali kelereng tersebut ke dalam kantong. Nah, ini contoh independent event itu adalah melempar koin ya. Ini adalah jadi munculnya kepala, munculnya ekor, head or tail itu benar-benar independen. Ya, untuk yang koin yang fair ya. Jadi kalau di buku-buku itu harus fair. Nah, ini untuk mendapat yang fair itu susah ya. Artinya apa? Jadi kedua sisi punya harusnya punya bentuk yang sama ya, punya lekukan yang sama. Jadi kalau lekukannya berbeda,
itu sebetulnya nggak fair juga sebetulnya. Tapi untuk mendapat yang fair coin ya, itu susah. Ini juga independen ya, melempar dadu, munculnya angka 1 dan 2 dan seterusnya itu adalah independen, tidak dipengaruhi oleh pelemparan yang sebelumnya. Nah, ini ya, kalau kita mengambil kelereng dalam, misalkan di sini kan kelereng ya, kelereng warna merah, warna biru ya, jumlahnya ini sama, masing-masing 3. Kalau kita ambil kelereng warna merah, kemudian kelerengnya itu tidak kita kembalikan ke dalam ke dalam gelas kaca ya, maka pengambilan yang berikutnya probabilitasnya itu akan terpengaruh. Ya. Jadi kalau tadi kan ada berapa? Ada 6 kelereng. Ya. 3 merah, 3 biru. Nah, pengambilan pertama itu probabilitasnya berapa? 3/6. Nah, kalau kita ambil merah, berarti probabilitas pertamanya itu 3/6. Nah, kalau kelereng merah ini yang kita ambil tidak kita kembalikan ke dalam gelas kaca ini, apa istilahnya? Toples ya, toples kaca itu, maka pada pengambilan kedua itu merupakan dependent event. Kenapa? Karena probabilitasnya bukan 3/6 lagi, tapi berapa? Setelah diambil yang merah menjadi 2, totalnya menjadi 5. Ya. Jadi dari 3/6 berubah menjadi 2/5. Nah, ini dikatakan dependent event. Jadi menyebabkan probabilitas trial berikutnya itu terpengaruh. Nah, itu dikatakan dependent event. Ya. Jadi the first event affects ya. Jadi yang ini mempengaruhi yang mana? Probabilitas pengambilan pertama mempengaruhi probabilitas pengambilan yang kedua karena kelereng yang pertama kali diambil itu tidak dikembalikan. Nah, kalau kelereng yang pertama dikembalikan ke dalam toples kaca tadi, maka itu adalah independent event. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh masih yang kelereng ya. Nah, kalau independent event itu probabilitasnya nggak berubah. Ya. Tapi kalau yang dependent event itu menjadi berubah. Kalau ini kan tadi sama 2/10, 2/10. Kalau tidak dikembalikan kelereng yang pertama kali diambil, maka pengambilan pertama probabilitasnya 2/10, pengambilan yang kedua probabilitasnya 1/9. Sehingga probabilitas mengambil 2 kelereng merah secara berurutan itu menjadi berbeda antara independent events dengan dependent event. Kalau di sini kan berapa? 1/9 kali 5, 4/5. Oke ya, jadi independent, dependent event, jadi membedakannya apa? Kalau dependent, peristiwa yang pertama mempengaruhi probabilitas peristiwa yang kedua. Nah, kalau independen itu peristiwa pertama tidak mempengaruhi probabilitas kejadian peristiwa kedua. Ya. Oke, jadi probabilitas apa? Makanya kalau independen ya nah ini ini perkalian untuk independent event. Maka cukup PA irisan B itu adalah PA kali PB. Jadi kalau PA irisan B sama dengan PA kali PB, itu dikatakan apa? Independent event.
Kalau mutually eksklusif kan A irisan B sama A union B ya sama dengan PA kali PB. Ini yang apa? Mutually exclusive event. Kalau PA irisan B sama dengan PA kali PB itu namanya apa? Independent. Kalau tidak sama berarti dependent. Gitu aja. Ya. Nah, ini perbedaan mutually eksklusif dengan independent ya. Nah, ini di bukunya Triola itu ada ketentuan bahwa untuk menentukan sampel itu besar atau kecil, itu patokannya adalah 5%. Jadi kalau 5% itu dikatakan sampel kecil. Nah, ini bisa kalau sampel kecil berarti dia dikatakan apa? Independen ya, tidak mempengaruhi apa? Dalam pengambilan sampel berikutnya. Oke, ini apa ya? Ini aja. Kita lewatkan. Sekarang perkalian bersyarat. Ya. Jadi ada conditional ya, conditional probability. Ya. Conditional probability ini ada nggak ya di materi ya? Ada ya sepertinya ya. Jadi conditional probability itu kita punya informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini mempengaruhi peristiwa yang telah terjadi. Ya, sehingga menyebabkan probabilitas dari B itu terpengaruh. Jadi intinya kalau yang dependent independent itu kan contohnya itu tadi ya, kelereng itu ya. Pengambilan kelereng dengan penggantian dan tanpa penggantian. Nah, ini ada namanya conditional probability ya. Ini agak mirip-mirip ya. Jadi tapi sebetulnya fokusnya dia itu di ini. Kalau tadi kan yang pertamanya kan PA NB sama dengan PA kali PB given A. Ya. Kalau ini kan cara membacanya A kejadian dulu, baru B. Ya. Itu probabilitasnya dipengaruhi oleh probabilitas A kali probabilitas B given A. Ya. Yang given A ini artinya apa? Probabilitas B itu dipengaruhi oleh kejadian A. Nah, dipengaruhi oleh kejadian A itu namanya conditional. Nah, jadi kalau yang rumus ini itu fokusnya pada conditionalnya. Yang ini. PB given A. Nah, jadi probabilitas kejadian B di mana A sudah terjadi ya. Itu sama dengan probabilitas A dan B dibagi dengan probabilitas A. Itu ya. Jadi kita fokus di sininya. Kalau tadi kan yang PA dan B. Ya. Itu namanya conditional probability. Bersyarat ya, probabilitas bersyarat, gampangnya gitu. Bersyaratnya apa? Setelah A terjadi. Oke. Ini sebetulnya sama aja ya, sama. Ini hanya mainan matematik saja ya. Nah, berikutnya ini apa? Complement probability, at least one. Ya. At least itu paling sedikit ya. At least itu paling sedikit.
paling sedikit 1 berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya, dan seterusnya. Itu maksudnya, at least 1. Jadi probabilitas at least 1, probabilitas paling sedikit 1 itu sama dengan probabilitas 1 dikurangi dengan probabilitas tidak ada. Jadi cara menghitung, jadi kalau ditanya paling sedikit 1, paling sedikit 1 berarti kan 1 dan seterusnya kan, berarti cara menghitungnya, hitung aja probabilitas tidak ada. Kalau kita mengetahui probabilitas tidak ada, maka kita bisa menghitung probabilitas at least 1 dengan cara 1 dikurangi probabilitas tidak ada. Jadi kalau probabilitas tidak adanya itu 0,1, berarti probabilitas at least 1 itu adalah 0,9. Ya tentunya ini nanti tergantung apa permasalahannya ya, permasalahannya seperti apa, tapi ini konsep bahwa kalau ada pertanyaan, hitung probabilitas paling sedikit 1, ya, 1 apa gitu ya, maka hitung aja probabilitas none, probabilitas tidak ada, ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan lupa aturan penambahan perkalian ya, aturan penambahan itu adalah union ya. Union or, sedangkan perkalian irisan and. Ya. Ini jangan lupa tanda-tandanya. Jadi kalau aturan penambahan itu or ya, pakai or. Tandanya ini. Kalau aturan perkalian itu N, tandanya irisan. Ini mah sering kebalik-balik ya. Ini mau nggak mau harus dihafal nih. Ya. Penambahan itu OR ya. Kalau OR berarti union. Kalau perkalian N irisan. Ya. Suka kebalik-balik ini, wajar ya. Nah ini. Aturan penjumlahan itu pakai OR. Oke, jumlah OR ya. Kalau selama ini kan jumlah itu N ya biasanya ya, tapi ini agak beda ini ya. Kalau aturan penjumlahan pakai logika OR ya. P A or B ya, PA or B. Nah, kalau aturan penjumlahan itu kemungkinannya bisa dia saling meniadakan. Eksklusif ya, atau disjoin. Bisa juga tidak saling meniadakan atau join. Jadi istilahnya bisa mutually eksklusif, disjoin, atau join event ya. Nah, kalau mutually eksklusif, PA or B itu sama dengan PA union B sama dengan PA plus B. Ya. Kalau dia tidak saling meniadakan, maka PA atau B, PA union B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Ya. Berarti ada join. Join maksudnya seperti ini ya. Nah, ini kan ada irisan nih. Kalau ini kan enggak, ini berdiri sendiri ya. Kalau yang bawah ini ada irisan. Jadi kalau seperti ini pakai aturan penjumlahan OR. Kalau aturan perkalian N itu untuk kejadian yang dependent atau bersyarat, conditional probability ya. Jadi PA dan B sama dengan PA irisan B sama dengan PA kali PB given A. Ya, jadi bersyarat karena ada conditional maka dikalikan PB given A. Kalau independen, maka cukup dikalikan dengan PB saja. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau bingung-bingung, pakai ini aja patokannya ya.
Jadi kalau penjumlahan OR itu bisa mutually exclusive atau disjoin, bisa juga join event. Ya. Kalau N perkalian independent, dependent, conditional, atau independent. Ya. Oke ya. Memang kalau yang dependent, independent susah digambarkan dalam diagram Venn-nya ya. Tapi kalau yang mutually eksklusif itu gampang cara menggambarkannya. Kalau disjoin ini seperti ini, disjoin nih. Artinya nggak gabung. Kalau yang join itu dia gabung. Nah, kalau bersyarat sama tidak bersyarat atau independen sama dependent itu susah menggambarkan dalam diagram Venn-nya. Ya, dia bisa juga join, bisa juga disjoin ya. Tergantung ininya apanya peristiwanya ya. Oke, faktorial, permutasi dan kombinasi ini sebetulnya pengulangan saja di pelajaran SMA ya. Kalau nggak salah itu saya juga lupa. Faktorial, permutasi, kombinasi ya. Jadi dalam ini tadi sebelum kembali ke sini ya, perkalian probabilitas ya. Ini kan ini perkalian ya. Nah, cara kalau ini kan dia melihat berdasarkan eventnya ya, bisa disjoin, join event, bisa independent, dependent event. Nah sekarang ini masuk ke teknik perhitungannya ya. Kalau yang ini konsepnya, ini teknik perhitungannya bisa faktorial, permutasi dan kombinasi ya. Nah kalau faktorial, kalau kita punya M cara ya, untuk yang first trial, kemudian N cara untuk yang second trial, maka totalnya ada M kali N cara. Ya, ini nih. Ini first, ya, first, ini yang second. Maka gabungannya itu adalah ini. Seperti contoh tadi ya. Ini, yang ini, ya. Terus ini dipecah lagi. Nah, yang pertama ini adalah M cara. Nah, yang kedua ini N cara. Maka gabungannya adalah M kali N. Nah, seperti ini ya. Ketika kita melempar koin, ya, maka kemungkinan hasilnya bisa muncul gambar kepala, bisa juga bukan kepala atau istilahnya ekor ya, atau tail. Berarti ini ada dua cara hasil atau kemungkinan hasil. Nah, dari pelemparan pertama, kalau muncul kepala, itu pelemparan kedua bisa muncul kepala lagi, bisa juga muncul ekor. Nah, kalau pelemparan yang pertama muncul ekor, pelemparan yang kedua bisa muncul kepala, bisa muncul ekor lagi. Ya. Nah, ini masing-masing ada dua cara. Sehingga totalnya dari dua pelemparan koin, itu ada 4 kemungkinan hasil. Totalnya ya, jadi head-head, head-tail, tail-head, dan tail-tail. Berarti 1, 2, 3, 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, contoh lain ya, mengambil ini mengambil es krim pakai scoop ya, pengambilan sendok es krim itu. Nah, ini ada dua ada pengambilan pertama ada 3 pilihan, es krim vanila, es krim coklat, es krim stroberi. Nah, karena es krimnya hanya 3 jenis, vanila, coklat, sama stroberi, maka pengambilan kedua pun pilihannya juga hanya 3 ya, vanila, coklat, es krim. Jadi pengambilan pertama ada 3 pilihan, ya. Jadi ini maksudnya topping ya, topping pertama ada 3 pilihan, topping kedua ada 3 pilihan. Sehingga totalnya ada berapa pilihan? Totalnya adalah 3 kali 3 sama dengan 9 pilihan. Jadi pilihan yang pertama vanila sama vanila, yang kedua vanila coklat, yang ketiga vanila stroberi. Berikutnya coklat vanila, coklat coklat, coklat stroberi.
Berikutnya strawberry vanilla, strawberry coklat, dan strawberry strawberry. Ya, ini yang dimaksud dengan faktorial, ya. Fundamental counting rule dari probabilitas. Nah, ini cara gampangnya, kalau begini kan gampang ya. Artinya apa? Bisa kita visualisasi. Kadang-kadang itu nggak bisa divisualisasi karena banyaknya. Nah, kalau banyak banget, maka pakai yang namanya faktorial. Ini notasinya ini. N apa nih? N tanda suruh ya. Ini yang dimaksud dengan faktorial. Nah, faktorial, jadi kalau 4 difaktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Contohnya, bagaimana kita menyusun ya. Kita punya huruf A, B, C, D. Bagaimana cara menyusun huruf A, B, C, D ini dalam 4 huruf? Ada berapa kemungkinan penyusunan? Ya. Jadi karena 4 huruf berarti kita pakai faktorial. Kalau pakai panah-panah gini kan repot nih, banyak. Capek kan? Ya udah pakai faktorial aja. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Ini contohnya seperti yang di ini. Bisa ABCD, bisa ABDC, bisa ACBD, dan seterusnya ya. Jadi cukup pakai faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, ada juga yang tadi yang pertama faktorial, kalau contohnya sederhana ya, sama dengan yang ini tadi. Nah, kalau agak ada tambahan lagi, ada tambahan misalkan kita gunakan permutasi ya. Permutasi kalau item-itemnya itu adalah different. Jadi ada 2 kemungkinan ya, kalau itemnya different, kalau itemnya tidak istilahnya identik ya. Identik itu artinya sama. Ya. Contohnya begini ya. Kalau different, misalkan begini, pengaturan ABC itu dianggap berbeda dengan CBA. Jadi kita punya N item diatur dengan cara R, ya, tanpa penggantian. Dengan mempertimbangkan setiap itemnya itu adalah hal yang berbeda. Contohnya, pengaturan ABC itu berbeda dengan pengaturan CBA. Ya. Jadi ABC tidak sama dengan CBA. Nah, kalau seperti ini, maka rumusnya pakai permutasi. Ya. N faktorial dibagi N minus R faktorial. Ya. Contohnya ini ya. Kita punya 5 huruf A, B, C, D, E. Nah, ini mau kita susun dalam 3 huruf. Berarti N-nya itu 5, R-nya 3. Dengan asumsi ABC tidak sama dengan BCA. Nah, kalau seperti ini, maka kita gunakan permutasi yang different, ya. Items are all different, maka akan ketemu 6 kemungkinan penyusunan. Yaitu ABC, BCA, CAB, dan seterusnya sampai dengan CED. 5 huruf dengan 3 susun, ya, 3 huruf. Nah, kalau identik artinya apa? ABC tidak sama dengan ABC itu sama dengan CBA ya maksudnya ya. Jadi kalau ABC itu sebetulnya identik dengan CBA dengan BAC ya, itu sama. Nah, kalau seperti ini ya, maka rumusnya ini. N faktorial dibagi dengan N1 kali N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai dengan NK faktorial. Contohnya, kita punya 10 huruf AB, AA, ya, AA, BB, CC, DD. Nah, diminta menyusunnya ini. Nah, diminta menyusunnya menggunakan rumus yang ini. Ya.
Di sini ada yang identik ya. A. Yang identik itu ada 4 ya. Kemudian BB 2. Kemudian CC 2. Ya, hurufnya ada 10. Sehingga diperoleh 37 berapa nih? 37.800 kemungkinan ya. Jadi karena banyak nggak bisa digambarkan ya. Kalau ini kan masih bisa nih, yang ini masih bisa digambarkan. Maaf ya, sorry kalau yang ini nih, sorry tadi saya ada salah. Kalau yang ABC sama dengan CBA itu bukan permutasi ya, tapi namanya kombinasi. Maaf ya, ini namanya kombinasi. Nah kalau kombinasi pakai rumus yang ini. N faktorial dibagi dengan N minus R faktorial dikali R faktorial. Nah ini contohnya ya. Ini contoh ini sebetulnya combination rule sama dengan yang ini tadi, yang permutation rule dengan identical ya. Jadi kalau seperti ini maka hanya ada kemungkinan 10 kombinasi ya. Ini ABC, huruf ABC itu termasuk ABC, BCA, CAB, dan seterusnya. ABD termasuk ABD, DBA, dan seterusnya. Sehingga hanya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini penjelasannya ini yang tadi ya. Jadi kalau permutation ya, order does count. Jadi urutan itu dipertimbangkan, sedangkan combination urutan huruf itu tidak dipertimbangkan. Jadi kalau permutasi ABC ya itu tidak sama dengan CBA. Tapi bagi kombinasi itu sama ya. ABC sama dengan CBA. Ini dia karena di sini. Permutasi urutan itu diperhitungkan ya, sedangkan kombinasi urutan tidak diperhitungkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke distribusinya. Jadi distribusi itu artinya penyebaran ya, penyebaran datanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Daripada saya ngomong terus ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan kalau kecepatan ya. Kayaknya memang kecepatan ya, karena memang bahannya banyak. Biasanya gitu kalau bahannya banyak, cenderung akan kecepatan dosennya ya dalam menjelaskannya ya. Apa? Karena 2 chapter itu dua chapter dalam satu pembahasan, dalam satu pertemuan, itu tentu akan high speed ya, mau nggak mau ya. Karena memang biasanya satu chapter, satu pertemuan, pembahasannya cukup mendalam. Oke, jadi tadi itu konsep peluang ya, konsep peluang, kemudian ininya apa? Aturan-aturannya ya, aturan misalkan aturan perkalian, aturan penambahan, kemudian yang teknisnya itu adalah apa namanya faktorial, kemudian permutasi, kombinasi ya. Ya, jadi itu sebetulnya semuanya itu adalah cara-cara untuk menghitung probabilitas ya. Jadi cara-caranya itu adalah pendekatan matematis ya, pendekatan matematis untuk menghitung probabilitas ya. Jadi kita menghitung ada berapa kemungkinan hasil. Nah, untuk menghitung kemungkinan hasil itu bisa digunakan itu tadi faktorial, permutasi, kombinasi ya. Itu untuk menentukan banyaknya kemungkinan hasil atau sampel space ya.
sampel space-nya berapa. Nah, dari sampel space itu kan kita bisa tahu kalau ada peristiwa A itu berapa ininya, sampel kemungkinan hasilnya. Nah, dari peristiwa kita bagi dengan sampel space-nya, itu ketemu namanya probabilitas, ya, kemungkinan hasil. Atau peluang, ya, peluangnya itu berapa dari peristiwa tertentu. Jadi jangan lupa konsep random, ya. Random itu apa? Karena random terkait dengan probabilitas, kemudian konsep ini, ya, eksperimen, outcome, sample space dan event, ya. Terus diagram Venn, jangan lupa diagram Venn itu terkait dengan probabilitas, ada ini, ya, ada union, ada intersection, ya, atau irisan. Itu jangan lupa cara menggambarnya. Nah, kalau aturan penambahan itu pakai OR. OR itu artinya apa? Jadi kalau OR itu berarti peristiwanya bisa mutually exclusive atau disjoint, atau bisa juga not mutually exclusive atau joint event. Nah, kalau perkalian pakai, tadi penjumlahan pakai OR, ya. Kalau perkalian pakai N. Ya. Nah, kalau N itu berarti kejadiannya, eventnya itu bisa dependent atau conditional probability, atau juga bisa ini independent. Nah, kalau dependent atau conditional probability, maka pakai istilah PA/NB sama dengan PA dikali PB given A. Ya, jadi ada yang namanya notasi matematika PB given A, probabilitas kejadian B setelah terjadinya peristiwa A. Nah, kalau itu yang dependent, ya, atau conditional probability. Tapi yang unconditional atau yang independent, maka aturan perkaliannya adalah PA NB, ya. PA NB itu sama dengan PA kali PP. Itu yang independent. Nah, itu konsep-konsepnya, ya. Jadi jangan lupa dari konsep peluang, terus random variable, random event, ya, eksperimen, outcome, sample space, event, kemudian ini ke diagram Venn, ya. Diagram Venn sampai dengan ke teknis perhitungannya, ya, faktorial, permutasi, kombinasi. Itu matematika, ya. Nah, kalau kita masuk ke statistiknya, itu ke yang namanya distribusi. Distribusi itu artinya apa? Bentuk penyebaran datanya. Bentuk penyebaran datanya itu sudah dalam bentuk frekuensi relatif, ya. Artinya dalam bentuk probabilitas. Tidak ada pertanyaan? Ya, sepertinya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Di soal itu, Pak, gimana cara kita mengetahui bahwa ini yang dicari permutasi atau kombinasi gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, memang tentunya tidak mudah, ya. Tentunya tidak mudah. Ini kira-kira kita mau dari soal ini mau pakai rumus apa nih, ya? Mau pakai faktorial, ya, atau permutasi, atau kombinasi, ya. Nah, kalau faktorial itu kan yang sederhana tadi, ya. Jadi ada pilihan, ya. First trial, ya. First trialnya itu ada 2 pilihan. Kemudian second trialnya itu ada 3 pilihan. Itu berarti kalau kondisinya seperti itu, maka total kemungkinan hasilnya adalah cukup pakai counting rule 2 kali 3, tapi kalau yang lebih kompleks pakai faktorial, ya. Misalkan yang tadi yang 4, ya, 4 huruf dengan digabungkan jadi 3 huruf. Nah, itu berapa kemungkinan hasilnya, itu pakai faktorial. Nah, bisa juga permutasi, ya. Permutasi itu memang ada 2 syarat itu kan. Jadi memang
ya kita memang harus hati-hati ya dalam membaca soalnya itu. Jadi kira-kira ini masuk kemana ya? Masuk ke counting rule, faktorial, permutasi ada dua kan? Ada yang apa? Dianggap different, ada juga ada yang sama tadi ya. Terus atau kombinasi itu adalah hal yang khusus dari permutasi yang pertama tadi. Ya, jadi memang patokannya itu dulu ya, patokannya ke aturan dasar dulu, baru nanti ke soalnya. Soalnya kira-kira ini maunya kemana nih? Dia masuk ke yang faktorial, masuk yang ke permutasi atau ke kombinasi. Itu jadi ya terus terang ini agak susah ya kalau untuk probabilitas ya, karena memang banyak menggunakan ini logika. Jadi kalau dulu dikasih satu soal, itu jawabnya bisa beda-beda antara mahasiswa ya. Ada yang bilang ini kombinasi, ada yang bilang permutasi ya, tergantung ininya apa, asumsi yang digunakan. Jadi itu memang ada patokan umumnya ada, tapi ketika di soalnya memang harus hati-hati dalam apa menjabarkan soalnya. Ini kira-kira masuk ke kategori faktor apa permutasi atau kombinasi. Atau cukup yang faktorial ya. Itu jadi emang lihat tadi ya contoh-contoh yang tadi itu kira-kira dia masuk mana. Oke ya. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi distribusinya ya, distribusinya ini. Jadi distribusi peluang ya, jadi kita punya banyak peluang, kemudian kita lihat distribusinya. Jadi ini sebetulnya sama dengan distribusi frekuensi. Jadi konsepnya sama, distribusi frekuensi dengan distribusi peluang itu konsepnya sama ya. Hanya frekuensi kita ganti dengan peluang. Nah, dari sisi variabel acaknya, nah distribusi peluang itu bisa diskrit, bisa juga kontinu ya. Nah, kalau distribusi yang diskrit itu bisa, contohnya bisa binomial, multinomial, dan Poisson. Nah ini kan konsep ini ya, konsep distribusi frekuensi ya. Hanya di sini adalah frekuensinya kita ganti dengan probabilitas. Sehingga akan ketemu bahwa ini kan jumlah apa dari kelahiran ya. Dari kelahiran itu bisa ini jumlahnya ya, jumlahnya 0, bisa dapat 1, bisa dapat 2. Nah, ini masing-masing probabilitasnya. Kalau 0, 0,25, kalau 1, 0,50, kalau 2, 0,25. Nah, kalau yang ini kan yang distribusi frekuensi ya. Ini kan distribusi frekuensi yang sudah pernah kita pelajari. Jadi ini dapat anak perempuan, tidak mendapat anak perempuan, dapat 1, dapat 2. Kalau tidak mendapat anak perempuan, berarti ini kan 2 anak ya. Berarti dua-duanya dia laki-laki kan. Kalau dapat 1 anak perempuan, berarti satunya laki-laki. Kalau dapat keduanya perempuan, berarti dia nggak dapat anak laki-laki, kedua-duanya itu perempuan. Ini frekuensinya 27 pasangan, 56 pasangan, 17 pasangan. Ini rata-ratanya 0,9, standar deviasinya 0,7. Nah, konsep ini diubah menjadi peluang. Berapa sih peluang mendapat 0 anak perempuan, berapa peluang mendapat 1 anak perempuan, berapa peluang mendapat 2 anak perempuan. Nah, setelah dihitung secara logical ya, logical analysis,
itu pasangan yang mendapat 2 anak, peluang tidak mendapat anak perempuan itu peluangnya 0,25. Peluang mendapat 1 anak perempuan itu 0,5 dan peluang mendapat 2 anak perempuan itu 0,25. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam distribusi peluang. Jadi digabungkan antara distribusi frekuensi, hanya frekuensinya diganti dalam bentuk peluang ya. Jadi ini mana nih? Nah ini frekuensi kita ubah menjadi peluang atau probabilitas. Oke. Nah itu konsep distribusi. Jadi peluang-peluang itu kita buat distribusi. Distribusinya seperti apa ya? Nanti kita lihat ya bentuk distribusinya. Tapi ini ada beberapa konsep bahwa sigma dari semua peluang itu harus 1. Nah, setiap peluang itu berada di antara 0, 1 ya. Jadi contohnya ini tadi. Ini peluang kalau digabungkan sigma ya, itu harus 1. Ini kan apa nih namanya sigma PX ya. Ini harus 1. Dan masing-masing peluang itu berada di antara 0 dan 1. Ini 0,25, 0,5, 0,25. Oke, nah ini hanya contoh-contoh saja ya. Jadi bentuk peluang kalau dibuat histogramnya itu nggak beda dengan yang namanya histogram distribusi frekuensi. Hanya yang vertikalnya itu diganti probabilitas. Jadi kan sebelumnya frekuensi ya. Nah, frekuensinya diganti probabilitas. Ya. Sehingga kalau dibuat histogram pun akan mirip ya dengan histogram distribusi frekuensi. Ini akan seperti ini. Jadi distribusi probabilitas itu sama dengan distribusi frekuensi, hanya frekuensinya kita konversi menjadi probabilitas. Makanya di sini hanya angkanya antara 0 dan 1 ya, 0,1, 0,2, 0,3. Jadi yang titik tengahnya di sini nih. Nah, jadi ini dari data yang ini ya. Nah, kalau kita sudah dapat distribusi peluang, maka kita bisa menghitung namanya min. Ya. Min atau rata-rata, kemudian varians atau standar deviasi. Jadi min itu adalah sigma dari X dikali PX. X itu adalah observasinya. Nah, PX ini adalah probabilitas kejadian observasi. Jadi masing-masing kita kalikan, kemudian kita jumlahkan, itu namanya min. Nah, kalau varians, jadi observasi kita kurangi dengan rata-ratanya, dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan probabilitasnya masing-masing. Setelah itu dijumlahkan. Itu ketemu varians. Nah, varians di akar, dijadikan akar, itu ketemu namanya standar deviasi. Ya. Jadi varians itu bisa pakai cara yang pertama ya, yang ini nih, yang ini, atau cara yang kedua yang ini. Contohnya kan ini ya, contohnya di sini nih. Ini X-nya itu adalah observasinya, PX itu probabilitasnya, kemudian dikalikan X kali PX. X dikali PX dijumlahkan sama dengan 1.
Kemudian ketemu rata-ratanya kan, ini rata-ratanya kan. Ya. Kemudian X dikurangi rata-rata dikuadratkan. Ya. Jadi 0 dikurangi 1, min 1. Min 1 dikuadratkan sama dengan 1. Ya. Setelah itu dikalikan dengan probabilitasnya. 1 kali probabilitas ketemu 1 kali 0,25 ya 0,25. Kemudian dijumlahkan. Nah, 0,5 ini namanya apa? Namanya varians. Ini adalah varians. Nah, variansnya 0,5 berarti standar deviasinya adalah akar dari 0,5 sama dengan 0,7. Nah, hanya perhatikan ini kita menggunakan notasi populasi ya, notasinya populasi yaitu mu kemudian sigma. Jadi ini kita pakai notasi populasi. Tapi kalau pakai sampel maka mu-nya kita ganti dengan X bar, variansnya atau sigmanya kita ganti dengan huruf S kecil. Ya, tapi konsepnya sama. Kalau sudah kita buat dalam distribusi peluang, ini kita bisa melakukan perhitungan seperti yang tadi. Oke, ini namanya expected value. Kalau Anda sudah belajar manajemen keuangan, pasti ingat yang namanya expected value ya. Setiap observasi value ya, nilai yang kita punya dikalikan dengan kemungkinan terjadinya. Nah, kalau dijumlahkan namanya expected value. Nilai yang diharapkan atau nilai rata-rata. Jadi expected value itu sama dengan rata-rata. Nah, ini sebetulnya expected value juga ini sebetulnya. Nilai rata-rata. Nah, ini sebenarnya tadi sudah ya. Sudah dicontohkan. Ini rule of thumb untuk menentukan unusual. Ini juga sudah ya. Jadi kalau ini kan bentuknya seperti ini ya. Ini 2 standar ya. Ini minus, ini plus. Ya. Nah yang di sini ini adalah yang usual. Ya. Ini minimum, ini apa? Maksimum. Nah yang di sininya adalah unusual. Unusual nanti bisa dikaitkan dengan rare event, ya kejadian yang langka. Oke ya, ini hanya perhitungan saja. Nah kan balik ke rare event rule. Ini jangan lupa nih rare event rule. Nah patokannya di dalam buku Triola ya, itu patokannya adalah 0,05. Jadi begini. Ini bisa 0,05 unusually low. Ini yang atas ini 0,05 unusually high. Jadi kalau jatuhnya ke di yang sini ya, di sini nih, ini namanya unusually high ya. Kalau jatuhnya di sini unusually low. Itu maksudnya ya. Jadi patokannya adalah pakai angka berapa? 5% untuk menentukan usual dan unusual. Oke, ini variabel acak diskrit. Jangan lupa ya, konsep data itu data kuantitatif, ada data diskrit, ada data continuous. Jadi ini sebetulnya sama konsepnya. Oke, bisa mana ya contohnya? Nah, ini. Jumlah keluarga ya, jumlah anggota keluarga
itu kan diskrit ya. Kenapa? Karena kita hitung ya. Kita hitung. Nah, air itu bisa diskrit, bisa continuous, tergantung ininya, alat ukurnya ya, apa. Nah, kalau air itu dimasukkan dalam kemasan botol ya, misalkan air minum dalam kemasan, itu berarti data diskrit ya. Jadi kalau distribusinya berarti dia distribusi diskrit. Nah, kalau air saja ya, air yang Anda minum itu tidak, maksudnya misalkan berapa liter ya, itu dia data continuous. Kalau di sini kan berapa botol ya, kalau berapa botol itu diskrit, kalau ini berapa liter yang diminum dalam sehari itu continuous. Jadi hati-hati membedakan data diskrit dan data continuous. Jadi kalau data diskrit melalui metode menghitung, kalau continuous mengukur ya dengan alat ukur. Oke, jadi distribusi teoritis secara umum itu ada cukup banyak, ada binomial, Poisson, ada multinomial, ada hipergeometrik ya. Ini semuanya adalah diskrit. Nah, yang distribusi normal, distribusi chi-square, distribusi F dan T, nanti akan kita pelajari ya setelah UTS ya. Itu adalah distribusi continuous. Jadi distribusi normal, chi-square, F, T itu adalah continuous, sedangkan yang binomial, Poisson, hipergeometrik, sama multinomial itu adalah distribusi diskrit ya. Nah, ini kalau distribusi itu diskrit, penampakannya seperti ini, hampir sama ya dengan histogram. Jadi kalau kita mau membayangkan distribusi data, ya ini bayangkan saja suatu histogram ya. Ini kan histogram kan, ini binomial. Kalau binomial artinya apa? Dia ada dua pilihan. Ya. Jadi pilihannya misalkan sukses gagal. Berapa probabilitas sukses, berapa probabilitas gagal. Itu namanya distribusi binomial. Kalau multinomial itu pilihan probabilitasnya lebih dari dua. Kalau tadi ini kan ada sukses gagal ya, itu hanya dua saja. Kalau di sini kalau multinomial itu lebih dari lebih dari dua. Nah, yang ini yang bentuk lainnya ya, Poisson atau hipergeometrik, sebetulnya semuanya sama, mirip-mirip ya. Artinya apa? Dalam bentuk histogram. Nah, histogram itu kan kalau dibuat garisnya itu kan bisa ada yang normal, ada yang menceng kanan, ada yang menceng kiri ya. Ada yang bimodal, macam-macam. Jadi kalau distribusi binomial itu intinya kita punya dua hasil ya. Jadi selalu dua hasil. Ya, bisa sukses, gagal ya. Bisa sehat dan sakit ya. Bisa sehat dan sakit. Jadi selalu dua kalau binomial. Nah, ini syarat-syaratnya ya, syarat-syaratnya itu trialnya harus fix ya, kemudian sifatnya itu adalah independen ya. Jadi percobaan pertama tidak mempengaruhi percobaan yang berikutnya. Dan hasilnya selalu dua. Jadi kategori hasilnya selalu dua, sukses atau gagal. Nah, sukses atau gagal itu nggak ada hubungannya dengan baik atau buruk ya. Misalkan melempar koin itu selalu dua hasil kan, head or tail. Itu berarti distribusi peluangnya adalah distribusi peluang diskrit, yaitu distribusi peluang binomial. Ya. Jadi pengertian sukses gagal itu bisa juga pengertian laki-laki perempuan. Bisa juga pengertiannya sehat sakit. Bisa juga setuju tidak setuju ya. Nah, kalau peluangnya sukses itu bisa kita kasih lambang P. Berarti peluang gagal adalah 1 min P. Itu sama dengan Q. Ya. Jadi biasanya peluang sukses dikasih notasi P, peluang gagal dikasih notasi Q.
di mana Q itu adalah 1 min P. Ya, jadi sukses nggak mesti suatu hal yang bagus ya. Begitu juga gagal bukan suatu hal yang buruk ya. Misalkan sukses itu bisa lulus, gagalnya tidak lulus. Jadi ini P-nya, ini Q-nya. Ya. Senang, tidak senang, setuju, tidak setuju, puas, tidak puas ya. Barang bagus, barang rusak. Bisa juga kita balik. Barang rusak, barang tidak rusak ya. Kecewa, tidak kecewa, bisa. Kecewanya itu adalah P, malasnya itu bisa P, malas bisa juga P ya. Tidak malas itu Q. Jadi bisa macam-macam ya. Pengertian sukses dan gagal dalam binomial probability. Nah, ini notasinya saja sebetulnya sama ya. Probabilitas sukses itu P, probabilitas gagal itu 1 min P atau sama dengan Q.